halaqah yang ke-6 penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah, kata beliau, wahai pembaca, wahai pendengar, bahwasanya al-hanifiyyah, agamanya Nabi Ibrahim, adalah engkau menyembah Allah semata, mengikhlaskan untuknya agama ini. Beliau ingin memberikan pengertian kepada kita tentang makna al-hanifiyyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang millahnya Nabi Ibrahim. Dan Allah SWT telah mewajibkan semua manusia, baik orang Yahudi, orang Nasrani, kaum muslimin, untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Karena millah maknanya adalah agama. Allah SWT berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Allah SWT telah mewahyukan kepada Rasulullah SAW, dan di antara wahyunya adalah supaya beliau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. Orang-orang Yahudi mendakwai orang lain supaya ikut masuk di dalam agamanya. Kunu hudan aw nasara tahtadu. Hendaklah kalian menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah mengatakan, qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, wahai Muhammad, justru atau bahkan kami mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang dinamakan dengan al-hanifiyah. Al-hanifiyah berasal dari al-hanif yang artinya adalah mustaqim, yang artinya adalah lurus. Artinya agama al-hanifiyah adalah agama yang lurus hanya kepada Allah SWT, berpaling dari selain Allah SWT. Beliau mengatakan an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yang dimaksud dengan millahnya Ibrahim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti millah ini, adalah engkau beribadah kepada Allah wahdahu, hanya untuk Allah SWT. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah SWT. Tidak ada yang lain. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, artinya menjadi orang yang hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Tidak menyerahkan setitik pun, sedikit pun dari ibadah-ibadah yang diridhai Allah SWT kepada selain Allah SWT. Siapapun dia, baik itu orang yang agung, orang yang rendah, seorang nabi, seorang malaikat, seorang wali, selain Allah adalah makhluk. Dan ibadah adalah hak istimewa hanya untuk Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, wa bidzalik amarallahu jami'an nas wa khalaqahum lah. Dan dengan hal ini pula Allah SWT memerintahkan manusia dengan ibadah ini, yaitu dengan mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah ini. Allah SWT memerintahkan manusia sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Perintah pertama di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan adalah perintah untuk bertauhid, menyembah Allah semata, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dialah Rabb yang berhak untuk disembah. Kemudian beliau mengatakan wa khalaqahum laha, dan Allah SWT telah menciptakan mereka untuk ibadah ini. Manusia dan juga jin diciptakan oleh Allah SWT dengan maksud, bukan diciptakan begitu saja tanpa ada maksud, tanpa ada hikmah. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang hikmahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini adalah hikmah diciptakannya jin dan juga manusia, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.